Oke, jumpa lagi di materi kali ini kita meneruskan pembahasan dari yang video sebelumnya. Ya, kita sudah berhasil membuat koneksi ke basis data, kemudian menampilkan record dalam yang ada di entitasnya. Tapi itu belum cukup ya. Kita akan membuat bagaimana supaya yang kita kerjakan itu efisien. Efisien dalam artian bisa dipakai di mana saja. Ya. Maksudnya gimana? Ya, jadi gini, ini hasil akhirnya kemarin ya. Hasil akhirnya kemarin dan ini isi entitasnya. Di sini ada banyak atributnya, banyak atribut. Kemarin kita masih belum menerapkan list privilege. Apa itu list privilege? Nah, jadi yang kita kerjakan kemarin akan menampilkan semua data yang ada di entitas ini. Itu tepat tidak? Tidak. Kenapa kok tidak tepat? Karena data yang tidak diperlukan akan tampil. Nah, ini bahaya ya. Sebisa mungkin memberikan data yang diperlukan saja. Dan kemarin juga masih ada kurang efisienan yang lainnya, yaitu dalam membuat koneksi ke basis data. Jadi koneksinya itu nanti bisa kita pakai di mana saja. Nah, karena bisa dipakai mana saja, maka lebih baik membuat sekali saja tapi bisa dipakai berkali-kali. Maksudnya gimana? Yuk langsung kita praktek saja. Ya. Kita buka editor teks kesayangan kita. Nah, kemarin isinya sampai sini ya, MySQL Connect ya. Nah, sampai sini di baris 5 nih kita ubah nih. Nah, query-nya ini, ya, ini akan kita ubah. Kenapa ubah? Karena ini bintang menampilkan semuanya. Nah, jangan di sistem sebisa mungkin jangan menampilkan semuanya. Tampilkan yang dibutuhkan saja. Oleh karena itu akan kita ubah sesuai kebutuhan ya. Di blok, copy, kembali ke browsernya, ya, masuk ke php-admin, ya, kita buat SQL-nya. Nah, ini saya lagi males ngetik ya nih ya, lagi males ngetik. Ini tampilkannya sesuai yang ada di sini saja, berarti ada nomor billing, person key, tanggal masuk, tanggal keluar, key hospitalnya tidak perlu berarti. Kemudian total tagihan perlu, cancel reason juga perlu, kelas harga, dokter key perlu, close date, close by. Dah, yang tidak perlu partner hospital. Ya, diklik go. Ya, diklik go. Nah, kemudian kita edit nih. Nah, kita edit. Di sini billing penjamin leadernya dikopikan saja. Ya, ini ada tanda petik, dihilangkan aja ya, biar rapi. Ini ya, petiknya dihilangkan saja. Pas tekan billing penjamin leader dan tambahkan titik ya. Nah, hapus titik. Nah, hapus titik. Nah, hapus titik. Nah, pasta titik. Pasta titik. Pasta titik. Ya, close date. Ya, jadi kita menerapkan yang namanya list privilege. Ya, hanya data yang diperlukan saja yang ditampilkan. Nah,
Jadi query-nya seperti ini. Nah, jadi hampir sama dengan tadi, hanya lebih dijelaskan, lebih didetailkan, di mana select jelaskan di nama entitasnya, pilih penjamin header, nama atributnya ya, from pilih penjamin header ya. Sudah dijalankan dulu, pastikan tidak error ya. Nah, sudah ya, tidak error. Karena kita tidak error, kita kembali ke text editor. Nah, di sini bisa kita pastekan tadi. Nah, yang kita ketikkan tadi. Nah, biar mudah gini ya, biar bacanya enak. Nah, ya, ini ya. Nah, jadi yang dikuerikan tadi ya, ditampilkan di sini. Nah, dipastekan di text editornya ya. Oke, udah, kita cek, jalankan dulu ya, reload. Nah, udah ya, udah error ya. Nah, ini jadi kalau misalkan kita kurang satu saja, misalkan yang paling gampang nomor billing saya hapus, apa yang terjadi? Kembali ke browsernya, nah dia akan error. Nah, jadi harus dipilih satu persatu ya, jangan pilih all. Nah, ini bisa saja nanti kalau kita membuat menjalankan sistemnya atributnya banyak, akan memberatkan servernya nanti. Nah, enggak bagus. Nah, oke, berarti sudah. Selanjutnya kita akan memisahkan ya, memisahkan koneksinya. Nah, memisahkan koneksinya. Ya. Caranya gimana memisahkan koneksinya? Jadi ini baris 2 ini bakalan sering kita pakai. Nah, bakalan kita sering pakai dimanapun file yang akan berhubungan dengan basis data. Nah, maka dari itu akan kita taruh di luar supaya bisa dipanggil terus. Nah, maksudnya gimana? Ya, langsung praktek saja ya. Langsung praktek saja, kita berarti perlu membuat file yang namanya config.php. Yuk ke file explorer. Ya, kita buat namanya file ya, config.php. Nah, terus kemudian kita masukkan, kita buka dulu file config.php-nya. Nah, kita buka, silakan ketikkan ini ya. Nah, ini dimasukkan ini. Ketikkan kodenya ini sama ya. Jadi ini hampir sama dengan yang ini. Nah, ini saya pindah di sini, ini bisa di delete berarti. Nah, di delete. Kita membuat file ini kan sama nih MySQL Connect. Hanya ini saya buat lebih modular karena nanti kita goalnya memakai file config.php ini dimanapun kita membutuhkan koneksi ke basis data. Nah, query-nya tidak dimasukkan sekalian. Ini tidak, ini karena query ini hanya untuk halaman ini saja. Ya, sedangkan koneksinya akan kita pakai terus sepanjang kita butuh database atau basis data. Nah, ini komentar ya, untuk info saja. Nah, ini sama. Ini maksudnya gimana? Jadi hostnya localhost, database name-nya SIA, username len, password lem. Ya, jadi masukkan di sini, ya masukkan di sini variabel ya. Sama ya. Sama dengan yang di sini tadi. Jadi database host, username yang kedua,
yang ketiga password, yang terakhir nama database-nya. Nama database-nya. Atau biar gampang gini lah urutannya biar bener. Nah, gini ya. Oke. Ini. Nah, tapi di sini kita belum selesai karena apa? Karena sorry. Ya, kita belum selesai karena apa? Karena kita belum memasukkan koneksinya ke sini. Kita belum masukkan koneksinya ke index.php. Ya. Cara masukkannya gimana? Nah, ini kita tinggal panggil saja. Silakan ketikkan seperti ini ya. Nah, include one config.php. Nah, ini maksudnya apa? Jadi koneksi yang kita buat tadi dalam file config kemudian dimasukkan di index.php. Panggil saja filenya. Nah, config.php-nya. Jadi file ini nanti yang akan kita panggil terus menerus di PHP ya. Simpan. Nah, oke. Tapi kalau sudah hasilnya kita cek dulu. Nah, sudah ya, berhasil ya. Oke, berarti gitu cara kerjanya supaya lebih efisien ya. Ini hasilnya, ini database query-nya tadi ya. Ini biar lebih jelas ya, database query-nya ya. Ini isi tabel billing Benjamin Leader sama tapi tidak pakai query tadi ya, sama. Nah, kemudian saya tampilkan kode programnya. Sebelum kode programnya, file explorer-nya dulu ya. File explorer-nya dites ya, isinya ini ya, config dan index. Config dan index. Nah, ya. Config dan index, kemudian kita buka filenya, file kode programnya dari index seperti ini, baris 1 sampai 12, silakan disamakan saja. Nah, sampai 12. Ya, kemudian lanjut setelahnya dari 14 ini mulai 14 sampai 28 dulu. Nah, di pause. Lanjut 29 sampai 44. Nah, bisa di pause. Lanjut terakhir sampai tak tutup HTML line 47 ya. Kemudian selesai index.php, berarti config-nya seperti ini, dah sederhana saja. Nah, bisa disamakan saja ya. Sehingga nanti hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Nah, seolah-olah hasilnya sama, tapi mesin di belakangnya sudah lebih efisien. Nah, nanti kita kedepannya kerjanya lebih enak. Ya. Oke, mungkin gitu materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk happy coding.